Hold on, I got a military age. Terima kasih sudah klik video ini, dan selamat datang kembali di channel YouTube Kritik Film. Pada episode kali ini, saya akan merekap alur cerita sebuah film biografi drama perang Amerika yang dirilis pada tahun 2014. Film ini diangkat dari kisah nyata dan menceritakan biografi sang legenda penembak jitu terbaik Amerika Serikat, Chris Kyle. Film American Sniper ini dirilis pada 25 Desember 2014 dan mendapatkan rating 7,3 dari 10 bintang di situs IMDb. Jadi langsung saja kita mulai alur cerita film American Sniper. Film dimulai dengan memperlihatkan marinir Amerika Serikat yang sedang berpatroli di Irak. Dengan hati-hati mereka memantau area sekitar dan memeriksa rumah demi rumah yang mereka lewati. Sementara itu, tidak jauh di belakang, kita diperkenalkan dengan seorang penembak jitu Amerika bernama Chris Kyle. Melalui bidikan senapannya, Chris melihat seorang pria mencurigakan yang sedang melakukan panggilan telepon sambil mengawasi pasukan Amerika lalu pergi. Tak lama kemudian, Chris melihat seorang wanita dan anak kecil berjalan ke arah pasukan marinir. Perhatiannya tertuju pada wanita itu yang tidak mengayunkan lengannya saat berjalan. Dia membawa sesuatu, kata Chris. Ternyata wanita itu memegang granat anti-tank dan memberikan kepada anaknya. Cerita kemudian mundur ke masa lalu, ketika Chris kecil diajari berburu dan menembak oleh ayahnya. Dalam salah satu latihan, Chris berhasil menembak seekor rusa, dan ayahnya berkata, "Tembakan hebat, kau berbakat. Ayah yakin suatu hari nanti kau akan menjadi pemburu yang hebat." Chris diketahui tinggal di Texas bersama keluarganya. Sejak kecil, dia dididik oleh ayahnya untuk menjadi seorang petarung dan melindungi adiknya, Jeff, dari siapapun yang mengganggunya. Saat beranjak dewasa, Chris bekerja di sebuah peternakan dan menjadi seorang koboi. Sepulang dari rodeo, Chris dan Jeff duduk santai di rumah sambil menonton TV. Saat itu, berita melaporkan bahwa sebuah bom meledak di kedutaan Amerika di dua kota Afrika Timur. Lebih dari 80 orang tewas dan lebih dari 1.700 orang terluka. Chris terlihat terpukul dengan kejadian itu dan berkata, "Ini jelas merupakan bagian dari perang seseorang melawan Amerika Serikat. Lihat apa yang mereka lakukan pada kita." Akibat serangan teroris tersebut, Chris memutuskan untuk mendedikasikan dirinya menjadi tentara Amerika. Dia pun mendatangi pusat karir angkatan bersenjata. "Kenapa kau datang ke sini?" tanya seorang petugas. "Saya berharap bisa melayani negara," jawab Chris. "Apa kau seorang patriot?" "Yes, sir." "Apa kau suka berkelahi?" "Yes." "Oke, baiklah, aku ingin kau mendaftarkan diri di pasukan elit," ucap petugas itu. Pada malam hari di sebuah kedai minum, kita diperkenalkan dengan seorang wanita bersama KUD. Dia menghampiri dan mulai berbicara dengan Chris. Chris melanjutkan pelatihannya di sekolah penembak jitu. "Wow, berarti kamu calon tim SEAL dong?" tanya seorang teman. "Yes, ma'am," jawab Chris dengan percaya diri. Di sana, mereka saling berkenalan dan sepertinya ada ketertarikan di antara mereka. Singkat cerita, Chris berhasil masuk ke sekolah penembak jitu dan menjalani latihan intensif. Pada sesi latihan pertama, dia berhasil menarik perhatian pelatih karena tembakannya selalu tepat sasaran. Setelah latihan selesai, di waktu luang, Chris kembali bertemu dengan wanita yang menarik perhatiannya. Keduanya saling suka, dan hubungan mereka mulai berkembang. Namun, ketika sesi latihan kedua berlangsung, perform Chris menurun.
Fokusnya terganggu sehingga peluru yang ditembakkan malah mengenai tanah, bukan sasaran. Pelatihnya bertanya, "Apa yang kau lihat di sana, Chris?" "Tidak apa-apa di sana selain sasaran," jawab Chris. "Tidak, Sir. Ada sesuatu di sana," jawab Chris tegas. "Buktikan kalau ada," balas pelatih. Sementara itu, di tempat lain, Taya, wanita yang dekat dengan Chris, melihat berita di televisi tentang serangan 11 September 2001 di Menara Kembar. Dia berteriak memanggil Chris. Melihat kejadian itu, tampak jelas rasa marah, benci, dan dendam di wajah Chris. Singkat cerita, hubungan asmara Chris dan Taya berkembang hingga ke jenjang pernikahan. Keluarga, kerabat, dan teman-teman mereka turut hadir dalam momen bahagia itu, termasuk adik Chris, Jeff, yang juga baru saja lulus menjadi marinir. Tak lama setelah menikah, Chris menerima panggilan tugas. Hal ini membuat Taya khawatir. "Aku sangat takut," kata Taya. "Tidak perlu takut. Ini semua sudah direncanakan. Kami hanya akan bertugas selama beberapa pekan saja," jawab Chris untuk menenangkan istrinya. Setibanya di Fallujah, Irak, komandan mereka, Mark, memberikan pengarahan. "Al-Qaeda di Irak telah memasang harga untuk kepala kalian. Para penembak jitu akan dipasangkan dengan marinir untuk saling melindungi selama misi. Kota ini telah dievakuasi. Siapapun yang masih berada di sini hanya bertujuan untuk membunuh kalian." Sesampainya di tujuan, salah satu rekan Chris memberitahu bahwa pihak Al-Qaeda memiliki seorang penembak jitu hebat. Dia adalah mantan peraih medali Olimpiade yang dikenal sangat berbahaya, mampu menembak kepala target dari jarak jauh. Singkat cerita, Chris terus menjaga para marinir yang sedang berpatroli dan memeriksa rumah warga. Tidak lama kemudian, dia melihat seorang ibu dan anak berjalan mendekat ke arah pasukan marinir. Chris memperhatikan bahwa lengan wanita itu tidak berayun. "Dia membawa sesuatu," kata Chris. Ternyata wanita itu memegang granat RKG anti-tank dan memberikannya kepada anaknya. Get the fuck off me. Cerita berlanjut ke kamp tentara Amerika pada malam hari. Chris masuk ke barak untuk menyimpan senjatanya. Rekannya Big Las menyapanya dan berkata, "Ku dengar kau hebat di luar sana. Kau sudah melepaskan tembakan pertamamu ya. Menyelamatkan para marinir. Benar, aku tidak punya pilihan lain." Seorang ibu memberi granat kepada anaknya untuk membunuh para marinir, jawab Chris. "Aku tidak menyangka tembakan pertamamu akan seperti ini. Ya, kau sudah melakukan pekerjaan yang benar. Kalau kau tidak melakukannya, bisa saja 10 marinir tewas hari ini," kata Big Las. Keesokan harinya, marinir kembali berpatroli menyusuri jalan, sementara Chris tetap menjaga mereka dari ancaman. Saat itu, Chris berhasil melumpuhkan satu musuh. Tidak lama kemudian, sebuah kendaraan melaju kencang ke arah mereka, namun berhasil dihentikan oleh Chris. Pada sore hari, Chris kembali melumpuhkan dua musuh. Salah satunya yang berlari sambil membawa senjata, dan lainnya yang sedang menanam bom di jalan. Waktu terus berjalan hingga malam hari, dan Chris tetap berjalan melindungi marinir. Namun, ancaman mulai mendekat. Mustafa, seorang penembak jitu musuh yang terkenal, mengambil posisi strategis untuk menyerang. Singkat cerita, saat makan malam bersama rekan-rekannya, salah satu dari mereka berkata, "Hadirin sekalian, ada seseorang legenda di tengah-tengah kita. Beri tepuk tangan untuk sang legenda." Adegan berikutnya memperlihatkan Chris kembali dalam posisi sebagai penembak jitu. Dalam waktu senggang, dia sempat berkomunikasi dengan istrinya yang sedang hamil tua. "Aku sangat merindukanmu. Aku tidak sabar melihatmu menjadi ibu yang baik," kata Chris. Saat melihat berita di TV tentang kematian tentara Amerika di Irak,
Taya memberitahu Chris, sebaiknya kau menelpon ayahmu. Ada apa? Apa yang terjadi? Tanya Chris. Adikmu ditugaskan ke sana. Dia sedang dalam perjalanan menuju Irak. Singkat cerita, Chris dan timnya menerima arahan dari atasan mereka. Pria yang memegang pisau adalah seorang militan Yordania bernama Zarqawi. Dia dilatih oleh Osama bin Laden dan memiliki tentara bayaran sejumlah 5.000 orang. Tentara bayarannya mahal dan dia adalah prioritas utama kita. Satu-satunya cara untuk membasmi mereka adalah menggeledah rumah demi rumah sampai kita menemukannya. Kita perlu menyisir 10 bangunan. Dalam waktu 6 jam, saya ingin Zarqawi mati atau ditangkap. Lihat salah satu rekannya tertembak, Chris memutuskan untuk turun dan bergabung dengan marinir di lapangan. Hai Bung, kau sang legenda yang telah membunuh 24 orang kan? Tanya seorang marinir. Siapa menghitung? Jawab Chris. Mereka kemudian memasuki sebuah rumah milik Al-Qaeda dan keluarganya. Kalian adalah tamuku. Kalian diterima di sini, kata Al-Obaidi. Obaid, katakan padaku, siapa yang paling kau takuti? Tanya Chris. Dia sangat jahat. Dia itu putra setan, putra iblis. Dia adalah orang kedua kepercayaan Zarqawi. Kami menyebutnya si penjagal. Kalau dia tahu aku berbicara dengan kalian, dia akan membunuh keluargaku, jawab Obaid dengan nada penuh ketakutan. Di mana kami bisa menemukan Zarqawi? Tanya Chris. Tangkap saja si penjagal, maka kalian pasti akan tahu di mana Zarqawi. Baik, di mana kami bisa menemukan si penjagal? Tanya Chris lagi. Aku minta uang $100.000, jawab Obaid. Tapi setidaknya beritahu kami siapa nama asli si penjagal itu, desak Chris. Namanya adalah Amir Halavanus, jawab Obaid akhirnya. Setelah mendapatkan nama itu, Mark dan Chris kembali ke markas untuk mencari tahu siapa sebenarnya Amir Halavanus. Setelah menghubungi pusat komando, mereka memastikan bahwa si penjagal memang sosok kunci untuk menemukan Zarqawi. Dengan informasi itu, mereka diperintahkan untuk kembali menemui Obaid di rumahnya. Kali ini membawa uang $100.000 seperti yang diminta. Dalam perjalanan menuju rumah Obaid, Chris menerima telepon dari istrinya yang memberi kabar gembira. Anak kita laki-laki, namun tiba-tiba setelah kejadian itu, Mark mendapatkan teguran keras dari atasannya. Kau bodoh, kau gagal mengamankan medan perang, bentak atasannya. Aku menghentikan ini sambil menunggu penyelidikan, jawab Mark. Kemudian Chris bertemu dengan Mark dan berkata, kita harus menyiapkan pasukan dan mengejar mereka. Tidak, atasan menghentikan kita, jawab Mark. Chris pun kembali ke rumah. Tepat saat Taya menjalani persalinan. Persalinannya berjalan lancar dan Taya melahirkan seorang anak laki-laki. Singkat cerita, Chris menonton rekaman video tentara Amerika yang menjadi korban serangan sniper Mustafa. Namun saat Taya datang, dia langsung mematikan TV tersebut. Mereka biadab, ujar Chris penuh amarah. Ini bukan tentang mereka. Chris, ini tentang kita. Kau harus lebih hadir sepenuhnya untuk keluarga kita, tanya Taya dengan tegas. Adegan selanjutnya, Chris kembali menjalani tur keduanya di Irak. Dalam perjalanan, dia melihat adiknya Jeff bersama tentara lain yang bersiap untuk kembali pulang ke Amerika. Chris menghampiri Jeff dan langsung memeluknya. Apakah kau baik-baik saja? Senang bisa melihatmu. Kau pahlawanku, Chris, kata Jeff. Orang-orang bilang kau hebat di sini, kau sang legenda. Namun dari raut wajah Jeff, tampak jelas bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Chris. Aku lelah, Chris. Aku ingin pulang, tapi aku bangga padamu. Ayah juga pasti bangga padamu. Persetan dengan tempat ini, jawab Jeff, sebelum beranjak pergi. Tidak lama kemudian, atasannya Chris memanggilnya dan berkata, Selamat Chris,
Kini kau diangkat menjadi kepala perwira kecil, namun ada kabar buruk, kepalamu kini menjadi yang paling dicari di Irak. Mereka menghargai kepalamu $180.000. Ku dengar kau ingin membentuk gugus tugas untuk memburu si penjagal, tanya atasannya. Iya, Sir. Kami punya informasi yang dapat menunjukkan lokasi operasinya, jawab Chris. Bagus, aku ingin kau membuat musuh kita ketakutan. Temukan dia dan bunuh, perintah atasannya. Setelah berdiskusi dengan timnya, mereka pun mulai beraksi. Tell him, so it's his choice. Singkat cerita, Chris sedang berada di bengkel mobil bersama anaknya. Sambil menunggu mobilnya diservis, seorang pria menghampirinya. Apakah kau Chris, sang legenda itu? Tanya pria tersebut. Iya, ada apa? Jawab Chris. Kenalkan, namaku Matt. Kita bertemu dulu di Irak, dan kau telah menyelamatkan nyawaku, kata pria itu. Oh ya, apa yang terjadi saat itu? Tanya Chris. Saat itu kami terjebak di sebuah rumah sampai kau datang bersama marinir. Kaulah yang menggendongku keluar. Aku sangat bersyukur masih bisa selamat. Matt kemudian memperlihatkan kaki kanannya yang kini menggunakan kaki palsu. Terima kasih telah menyelamatkanku, lanjutnya. Lalu ia berbicara dengan anak Chris. Ayahmu adalah seorang pahlawan. Dia menyelamatkan nyawaku dan memungkinkan aku untuk kembali pulang bersama keluargaku. Aku tidak akan ada di sini tanpa ayahmu. Adegan berikutnya menunjukkan bahwa Chris dan Taya kini telah dikaruniai anak kedua, seorang putri. Namun Taya mulai mengeluhkan kehidupan rumah tangga mereka. Aku merasa tidak punya teman berbagi. Aku mengurus semuanya sendirian. Bahkan ketika kau ada di rumah, tapi rasanya kau tidak benar-benar ada di sini. Kau semakin jauh dari keluarga, ujar Taya. Aku mulai membenci situasi ini, Chris. Kau suamiku, ayah dari anak-anakku. Tapi yang menarikmu kembali adalah mereka, bukan kami, ungkap Taya dengan emosi. Setibanya di markas, para tentara segera mendapatkan penanganan medis. Setelah itu, mereka kembali berkumpul dan Chris berkata kepada rekannya, jika peluangnya seperti ini, dari 1000 kasus, hasilnya tidak akan jauh berbeda. Tidak lama kemudian, atasan mereka datang dan menyampaikan informasi penting. Berdasarkan info dari seorang supir taksi, ada markas pemberontak tidak jauh dari sini. Mendengar itu, Chris langsung mengatakan, kita harus ke sana. Rekan kita, Bas, adalah korban pertama dari tim SHIELD. Mata dibalas mata, katanya dengan tegas. Dengan senjata lengkap dan kemampuan taktik perang yang terlatih, mereka segera bersiap untuk menjalankan misi tersebut. Tanpa membuang waktu, mereka pun berangkat menuju lokasi. Go, buddy. I got you. Mark dipulangkan ke Amerika dan dimakamkan secara militer dengan penghormatan penuh. Upacara tersebut dihadiri oleh atasan, keluarga, kerabat, dan rekan-rekannya yang semuanya larut dalam kesedihan. Singkat cerita, Chris mengunjungi seorang rekan di rumah sakit. No. Kau adalah penembak jitu paling mematikan dalam sejarah militer Amerika. Kau saudaraku. Mereka akan membayar atas apa yang telah mereka lakukan padamu. Aku akan kembali ke sana dan memburu mereka, kata Chris dengan penuh tekad. Rekannya Diane yang sedang berbicara dengannya berkata, berita tentang Big Lash telah memukul semua orang. Ya, aku juga bertemu dengannya di rumah sakit sebelum aku ke sini, jawab Chris. Diane melanjutkan, Big Lash sudah tiada. Kemarin dia dioperasi dan meninggal di meja operasi. Setelah mendengar itu, Chris kembali memantau area sekitar sebagai penembak jitu, memberikan perlindungan kepada marinir yang sedang berpatroli. Tidak lama kemudian,
dia melihat musuh yang memegang RPG, namun tembakan Chris langsung menghentikan ancaman itu. Di tempat lain, Kapten Martin memberi pengarahan, tembok ini akan membantu kita memenangkan perang dengan memerangkap musuh yang masih tersisa di belakangnya. Namun masalahnya, para insinyur yang membangunnya ditembak mati oleh penembak jitu dari balik dinding. Penembak jitu itu menembak dari jarak 1000 meter, itu pasti Mustafa, kata Chris dengan yakin. Karena itu, mereka diperintahkan untuk memasuki wilayah musuh di tempat di mana Mustafa diyakini berada. Setibanya di lokasi, tim langsung bergerak naik ke atas bangunan dan mengambil posisi strategis. Sementara kantor pusat terus memantau pergerakan mereka melalui citra satelit, pihak musuh sama sekali tidak mengetahui bahwa pasukan Amerika sudah berada di sana. Tidak jauh dari sana, Mustafa juga berada di posisi yang sama, mengincar pasukan Amerika. Ketika dia melihat satu tentara Amerika berada di posisi terbuka, Mustafa segera melepaskan tembakan. Come home. What? I don't get dragged in the street. That's it. Singkat cerita, Chris akhirnya kembali ke Amerika setelah 9 bulan bertugas pada tur keempatnya di Irak. Namun sepertinya dia masih kesulitan menyesuaikan diri dengan kehidupan sebagai warga sipil. Di rumah, dia sering terdiam cukup lama di depan TV, gelisah dan dilanda emosi yang tak terkendali. Suatu hari, saat melihat seekor anjing bermain dengan anaknya, dia hampir saja membunuh anjing itu. Beruntung istrinya berhasil menyadarkannya. Chris akhirnya memutuskan untuk menemui seorang psikiater. Psikiater itu bertanya, berapa banyak waktu yang kau habiskan di luar negeri selama 4 tur? Kurasa sekitar 1000 hari, jawab Chris. Apakah kau terkejut jika aku bilang Angkatan Laut telah memberimu penghargaan untuk lebih dari 160 pembunuhan? Kata psikiater itu. Aku hanya melindungi timku dari mereka yang berusaha membunuh tentara kita, jawab Chris. Aku siap bertemu dengan Sang Pencipta dan menjelaskan setiap tembakan yang kutembakkan, terutama yang menghantuiku saat ini, mereka yang tidak bisa aku selamatkan. Setelah itu, Chris memutuskan untuk pensiun. Jadi kau berharap bisa menyelamatkan lebih banyak orang? Tanya psikiater. Ya, jawab Chris. Chris kemudian diajak untuk bertemu dengan para veteran perang yang mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma di rumah sakit. Ia ikut bergabung dan berbicara santai dengan mereka. Seiring berjalannya waktu, Chris mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Ia membantu para veteran berlatih menembak di waktu senggang dan kembali menghabiskan waktu bersama keluarganya. Ia menemani putranya berburu di hutan dan bermain dengan putrinya yang sedang menunggangi kuda peliharaannya. Tahun-tahun berlalu dan pada 2 Februari 2013, Chris mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan keluarganya. Saat itu ia akan pergi dengan semangat yang baik untuk menghabiskan waktu bersama Eddie, seorang veteran yang menderita PTSD. Mereka berdua akan menuju lapangan tembak. Demikian episode kali ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan like, share, dan tinggalkan komentar jika video ini menghibur. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.